Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 9 September 2022. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi berkat dalam. Rahmat Tuhan menyertai kita hari ini. Sinar kasih-Nya tidak pernah surut bagi pesiaran kita masing-masing. Maka mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ini dengan mengawali pagi dalam renungan sabda yang akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, tidak dapat dipungkiri, karena kita hidup sebagai makhluk sosial, maka terbukalah pada kecenderungan untuk memandang diri sebagai yang paling benar. Hal itu kerap terjadi sebab kita mungkin saja ini mengalami kepuasan atas hidup yang telah dijalani. Dan akhirnya, roh jahat kadang menggoda kita untuk berlaku sombong, untuk membenarkan diri di atas kebenaran orang lain. Itulah yang dikritisi oleh Yesus. Menjadi seorang pribadi harus bisa seirama dengan sesama. Artinya, kita turut mengembangkan orang lain dalam nilai kerendahan hati. Orang lain itu bukanlah saingan yang perlu disingkirkan, tetapi justru sebagai tanda kehadiran Tuhan, di mana kita harus terlibat di dalam pergulatan mereka. Maka yang dibutuhkan adalah pilihan untuk berpikiran positif bagi orang lain. Apakah melelahkan? Mungkin iya. Namun bukankah Yesus juga berbuat demikian? Dengan menjadi manusia, Yesus pun menghargai setiap pribadi tanpa pengecualian. Yesus berlaku adil pada semua orang sesuai dengan perjuangan mereka. Saudara-saudara, yang dituntut Yesus adalah kita harus bisa menjadi sesama bagi orang lain. Bahwa dari orang lain kita juga akan mendapat banyak pelajaran kehidupan. Dengan demikian, maka kesombongan dan pembenaran atas diri sendiri bisa terminimalisasi. Setiap pribadi itu adalah unik, sebab mereka sama-sama sederajat dengan kita. Maka sebagai pelayan Allah, kita harus menghargai setiap pribadi secara adil dan manusiawi. Hari ini, semoga kita mampu menjadi saudara bagi mereka yang hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkatilah kami sebagai para pelayan-Mu. Kuatkan kami untuk melayani sesama seperti kami melayani-Mu. Perkuatkan iman dan rasa persaudaraan dalam diri kami, sehingga kami mampu membawakan kasih-Mu bagi semua orang tanpa pilih kasih. Berilah pula kami kerendahan hati, agar misi kami ini dapat selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, orang yang kita cintai, dan segala rencana-rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.